Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam pelajaran yang ke-10 dengan judul Sempurna dalam Kristus. Ayatnya terdapat dalam Kolose 2 ayat 16-17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara, ada satu bahaya rohani yang kelihatannya tidak kasar, tidak frontal, bahkan kelihatannya rohani. Sehingga yang nampak adalah orang rajin beribadah, orang aktif pelayanan, orang taat aturan. Namun diam-diam Kristus tidak lagi menjadi fokus atau pusat hidup di era jemaat ini. Maka itu saudaraku, dan tanpa sadar orang banyak mempraktekkan bahwa Kristus saja terasa masih belum cukup. Makanya di era jemaat Laodikia ini bukan karena banyak orang menolak Kristus, tapi banyak orang suka menambahkan terlalu banyak hal di samping Kristus. Kristus ditambahkan lagi dengan filsafat rohani, dengan tradisi manusia, aturan-aturan buatan, dan standar kesalehan versi kelompok daripada orang yang bersekutu. Maka itu Paulus menulis ke jemaat Kolose, bukan kepada orang kafir saudaraku, tapi kepada jemaat yang beriman. Namun mereka mulai bergeser karena Paulus tahu satu hal, begitu Kristus tidak lagi menjadi fokus dan dianggap cukup, maka iman akan runtuh dari dalam. Itulah sebabnya ia berkata dengan sangat tegas, di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan, dalam Kolose 2 ayat 3. Jadi bukan sebagian, bukan ditambah, tapi Kristus saja sudah cukup. Dan pelajaran ini bukan untuk menyerang siapapun, melainkan cermin bagi saudara dan saya yang hidup di era jemaat Laodikia. Saudaraku, mari kita coba bahas pada hari Minggu dengan tema hikmat sejati. Itu ada pada pribadi, bukan pada sistem. Paulus membuka Kolose pasal 2 dengan nada seorang gembala. Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 1, aku mau supaya kamu tahu betapa hebat perjuanganku. Mengapa Paulus nampak gelisah, saudaraku? Karena jemaat Kolose tidak kekurangan dalam hal beragama, tapi mereka mulai tergoda oleh hikmat palsu dari dunia. Terdengar pintar, terasa rohani, kelihatannya masuk akal, namun mereka menggeser pusat hidup mereka, bukan Kristus semata-mata. Makanya Paulus menancapkan satu kebenaran, di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan, dalam Kolose 2 ayat 3. Dan Ayub pun pernah bertanya, di manakah hikmat dapat diperoleh? Dalam Ayub 28 ayat 12. Jawaban Paulus sederhana, hikmat itu bukan sistem, tapi pribadi Kristus. Kristus telah menjadi hikmat bagi kita yang ditulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Sebagai aplikasi saudaraku, banyak orang tahu tentang Kristus, tapi mereka tidak lagi hidup bersama Kristus. Hikmat sejati tidak membuat kita merasa lebih rohani dari orang lain, tetapi membuat kita semakin rendah hati dan bergantung sepenuhnya bahwa hidup ini hanya kepada Kristus. Nah, sekarang kita masuk pelajaran Senin dengan tema berakar dalam Kristus. Ini bukan sekedar ramai di luar, saudaraku. Makanya Paulus berkata dalam Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Ada banyak orang berhenti di kata menerima, tapi Paulus berbicara tentang hidup menetap di dalam Kristus. Lalu Paulus memakai gambaran yang sangat sederhana. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, berakar di dalam Dia, dibangun dan bertambah teguh. Akar itu tidak terlihat, saudaraku, tapi akarlah yang menentukan hidup. Makanya Yesaya menyebutkan umat Tuhan itu dengan memakai istilah tanaman Tuhan untuk kemuliaannya dalam Yesaya 61 ayat 3. Dan Paulus menegaskan lagi bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Sebagai aplikasi saudaraku, ukuran rohani bukan seberapa sibuk kita di gereja, tapi seberapa dalam kita berakar di dalam Kristus. Bila mana akar dangkal,
maka kita akan mudah ikut tren rohani. Tapi bila mana akar kita dalam, kita akan tetap setia walaupun badai datang dalam keadaan apapun. Laodikia, saudaraku, sering kelihatan hidup, tapi akarnya kering. Nah, apakah kita menyadari akan hal itu? Sekarang kita masuk pelajaran hari Selasa dengan tema apa yang dipakukan di salib. Saudara, dalam Kolose 2 ayat 14, Paulus mengatakan, ia telah menghapuskan surat hutang dan memakukannya pada kayu salib. Pertanyaan sederhana, apa yang dipakukan Yesus di salib? Bukan hukum moral atau 10 hukum, tapi hukum upacara. Atau dengan kata lain, bukan 10 perintah Allah, tapi sistem upacara bait suci. Ketika orang berdosa, mereka datang membawa korban sebagai lambang yang dipenuhi maknanya di salib. Karena korban-korban itu menunjuk kepada Yesus. Maka itu Paulus sendiri berkata, aku tidak mengenal dosa kalau tidak oleh hukum Taurat. Roma pasal 7 ayat 7. Kenapa? Karena hukumlah yang menunjukkan dosa. Dan dosa itu yang telah dipakukan di salib. Dan maka itu Kolose pasal 2, Paulus kembali membahas soal sunat lahiria menjadi sunat hati. Sistem upacara lahiria menjadi realitas kehidupan kerohanian kita. Bayangan atau simbol-simbol dalam sistem upacara di bait suci yang dilakukan oleh Israel kuno, wujudnya adalah Kristus. Maka itu saudaraku, Paulus menggarisbawahi, kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh manusia dalam Kolose 2 ayat 11. Di ayat 12 dikatakan, dikuburkan dalam baptisan, dibangkitkan bersama Dia. Jadi kalimat kunci di sini adalah kasih karunia tidak memakukan hukum. Kasih karunia memakukan dosa dan menulis 10 hukum di dalam hati. Maka itu kita harus mentaati hukum Allah. Bukan supaya kita selamat, tapi karena sudah diselamatkan. Dan itulah respon akan kasih Kristus. Dan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kita masuk pelajaran hari Rabu dengan tema bayangan itu baik, tapi jangan gantikan Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 16, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hari raya, bulan baru, ataupun sabat-sabat perayaan. Saudaraku, perhatikan urutannya sangat jelas di layar kaca Anda. Hari raya, bulan baru, sabat perayaan. Ini adalah kalender ibadah seremonial, bukan sabat penciptaan atau sabat mingguan. Karena rangkaian hari raya itu atau bulan baru dan sabat perayaan menunjukkan sistem ibadah seremonial, sehingga tidak merujuk pada sabat penciptaan yang bersifat moral dan kekal. Dan Paulus melanjutkan, semuanya ini hanyalah bayangan. Wujudnya ialah Kristus dalam Kolose 2 ayat 17. Jadi bayangan itu baik, tapi bayangan tidak boleh menggantikan pribadi Kristus. Sebagai aplikasi, Laodikia jarang menolak Kristus secara terang-terangan, tapi Laodikia menggeser Kristus sedikit demi sedikit ke pinggir, sehingga fokus kepada Kristus hilang secara perlahan-lahan. Dan saat Kristus tidak lagi menjadi fokus atau pusat hidup ini, maka tidak heran jemaat Laodikia mulai menghakimi orang lain. Dan itu adalah tanda bahwa kita sudah kehilangan kehidupan rohani sejati. Apakah kita sadar akan hal itu? Baik, kita lanjutkan pada hari Kamis dengan tema aturan manusia yang tidak pernah menyembuhkan hati. Di dalam Kolose 2 ayat 20 dan 21, Paulus mengatakan, mengapa kamu takluk pada peraturan? Jangan jamak ini, jangan kecap itu. Saudaraku, aturan manusia bisa kelihatan suci, tapi tidak pernah sanggup mengalahkan dosa dari dalam. Makanya Yesus berkata, kamu mengkesampingkan perintah Allah untuk berpegang pada adat istiadat manusia dalam Markus pasal 7 ayat 8. Apa aplikasinya, saudaraku? Kesempurnaan sejati bukan hasil kontrol manusia, tapi Kristuslah yang memerintah hati.
Jemaat Laodikia sering dalam tindakan sehari-hari, mereka benar secara lahiriah, tapi Kristus berdiri di luar pintu hati mereka. Apakah kita sadar akan hal itu, saudaraku? Makanya Yesus pernah berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius pasal 15 ayat 9. Sebagai penutup, saudaraku, apa yang dimaksud sempurna dalam Kristus? Di dalam Kolose pasal 2 sudah mengajarkan kita satu kebenaran yang sangat hakiki, bahwa kesempurnaan bukan dicapai dengan menambah aturan. Kesempurnaan bukan berdasarkan hasil tradisi, tapi kesempurnaan sejati adalah hidup yang berakar di dalam Kristus. Maka itu, saudaraku, jadikanlah Kristus pusat hikmat, sumber pertumbuhan dan penggenapan bayangan, dan pembebas dari perintah manusia. Sebagai pertanyaan terakhir bagi saudara dan saya di jemaat Laodikia, apakah Kristus sungguh sudah cukup bagi kita hari ini? Ataukah kita masih mencari tambahan lain karena belum benar-benar berakar di dalam Dia? Pikirkan, saudaraku, kiranya Tuhan menolong kita semua, bukan hanya memahami kebenaran ini, tapi kita benar-benar hidup sebagai orang yang sempurna di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.